Di sebuah hutan yang rimbun, seekor kucing oranye bernama Oyen sedang menikmati hangatnya mentari pagi. Tiba-tiba, ketenangannya terusik oleh suara lolongan serigala yang menyeramkan. Dari kejauhan, Oyen melihat seekor anak harimau yang ketakutan dikepung oleh kawanan serigala lapar. Tanpa ragu, Oyen melompat turun. Dengan cerdik, ia memancing para serigala ke arah sarang lebah dan menjatuhkan ranting-ranting pohon untuk mengalihkan perhatian mereka. Kesal dan tersengat, kawanan serigala itu akhirnya lari tunggang langgang. Oyen pun mendekati anak harimau yang langsung memeluknya erat. Sejak saat itu, Oyen dan anak harimau menjadi sahabat sejati, berjalan berdampingan di bawah hangatnya senja yang damai. Setelah insiden serigala, persahabatan tak terduga terjalin. Oyen, kucing oranye pemberani, mengambil peran sebagai mentor bagi anak harimau yang masih kecil. Pertama, Oyen mengajarkan seni bersembunyi. Ia menunjukkan bagaimana menyatu dengan semak dan bebatuan, meski sang murid masih sering terlihat. Lalu, datanglah pelajaran memanjat. Oyen dengan lincah menguasai setiap dahan, sementara anak harimau dengan tekun mencoba, terjatuh, namun bangkit lagi. Untuk memangsa, Oyen memperagakan gerakan menerkam pada daun kering yang bergoyang, dan anak harimau meniru dengan lucu. Terakhir, tantangan melompat tinggi, Oyen melesat melewati rintangan kecil dan dengan sedikit dorongan. Anak harimau pun mencoba terbang. Oyen mengawasi dengan bangga, melihat sang murid mulai menemukan kekuatannya. Mereka memang berbeda, namun bersama, mereka adalah tim yang tak terkalahkan. Petualangan berlanjut ke sungai. Oyen mengajak anak harimau untuk belajar berburu ikan. Anak harimau dengan semangat mencoba, menerkam ke air, tapi setiap kali ikan itu lolos dari genggamannya. Melihat muridnya kesulitan, Oyen dengan tenang menunjukkan caranya. Dengan gerakan cekatan, Oyen menerkam dan langsung berhasil menangkap ikan. Anak harimau mengamati setiap detail, lalu dengan tekad baru, ia mencoba lagi. Kali ini, ia berhasil. Ikan pertama tertangkap di cakarnya dan senyum bangga terpancar di wajahnya. Setelah sukses berburu ikan, anak harimau merasa percaya diri. Ia pun memberanikan diri meminta izin pada Oyen, sang kucing oranye gurunya, untuk menjelajah hutan sendirian. Meskipun dengan sedikit keraguan, Oyen mengizinkan. Dengan hati gembira, anak harimau melangkah ke dalam hutan. Ia menikmati kebebasan sampai tiba-tiba dari balik semak, muncullah seekor serigala ganas. Anak harimau terpaku, ketakutan melanda. Serigala itu melompat, siap menerkam, tapi sesaat sebelum cengkeraman maut itu tiba, sesosok oranye melesat bagai kilat. Oyen, dengan cakarnya yang tajam, ia mencakar serigala itu hingga terjatuh, menjerit kesakitan dan lari tunggang langgang. Anak harimau berlari memeluk Oyen, menyadari betapa berharganya gurunya itu. Setelah insiden serigala, Oyen dan anak harimau memutuskan untuk melanjutkan petualangan mereka, kali ini menuju sebuah goa misterius. Namun, di dalam kegelapan goa, mereka dikejutkan oleh kemunculan laba-laba jahat yang menyeramkan. Anak harimau awalnya gemetar, namun teringat semua pelajaran dari Oyen. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia mulai menyerang, mempraktikkan kombinasi gerakan yang telah diajarkan gurunya. Oyen ikut membantu, menyerang laba-laba itu dari samping. Kerjasama mereka membuat laba-laba raksasa itu ketakutan dan akhirnya kabur. Setelah bahaya berlalu, mereka melihat sesuatu yang berkilauan di sudut gua harta karun emas. Mereka menemukan hadiah atas keberanian dan persahabatan mereka. Setelah berhasil mengusir laba-laba jahat dan menemukan harta karun, gua itu kini menjadi rumah baru yang nyaman bagi Oyen dan anak harimau. Mereka menikmati kebersamaan, dikelilingi kilauan emas yang mereka temukan. Namun, ketenangan mereka terusik oleh kedatangan seekor anak singa yang malang, berjalan tertatih-tatih dengan luka di kaki kanannya. Tanpa ragu, Oyen menghampiri. Dengan sigap dan penuh kasih sayang, kucing oranye itu membersihkan dan membalut luka anak singa, memberikan kehangatan dan rasa aman yang sangat dibutuhkan. Gua itu, yang tadinya hanya tempat berlindung, kini menjadi simbol persahabatan dan harapan bagi mereka bertiga. Kini, setelah kaki anak singa berangsur pulih berkat perawatan Oyen, suasana di dalam gua terasa lebih hidup. Anak harimau, yang dulunya polos dan penakut, kini berlagak layaknya seorang guru. Dengan sebatang ranting kayu di tangannya, ia menirukan persis bagaimana Oyen mengajarinya dulu. Di depan anak singa yang penasaran, anak harimau menunjukkan gerakan-gerakan dasar dan strategi yang ia pelajari. Anak singa menyimak dengan serius, sesekali mencoba menirukan. Oyen, sang guru sejati,
hanya tersenyum bangga melihat muridnya kini telah tumbuh menjadi sosok yang bisa membimbing orang lain. Gua itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan menjadi sekolah kecil yang penuh persahabatan dan semangat belajar. Kini, kegembiraan meliputi gua saat anak singa berlarian dengan lincah, tanda bahwa ia telah pulih sepenuhnya. Luka di kakinya telah sembuh berkat perawatan Oyen dan kehangatan persahabatan yang mereka bangun. Melihat kedua muridnya telah tumbuh mandiri dan kuat, Oyen tahu waktunya telah tiba. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, ia mengumpulkan anak harimau dan anak singa. Ilmu yang kuajarkan adalah bekal kalian. Teruslah berlatih, jangan pantang menyerah dan mandirilah demi masa depanmu, pesannya singkat namun tegas. Meskipun air mata membasahi pipi mereka, Oyen memeluk kedua muridnya, menjelaskan bahwa perpisahan ini demi kebaikan mereka. Kemudian, dengan langkah mantap, Oyen berbalik dan meninggalkan goa, melambaikan tangan perpisahan. Anak harimau dan anak singa menatap kepergian gurunya, menyadari babak baru dalam hidup mereka telah dimulai. Goa itu kini sepi tanpa Oyen, menjadi saksi bisu awal kemandirian mereka. Setelah meninggalkan murid-muridnya, Oyen sang petualang kini menjelajahi berbagai penjuru dunia. Ia melompat lincah di hutan lebat, merasakan hangatnya pasir di padang gurun, bermain riang di tanah berlumpur, mendaki puncak gunung yang menjulang tinggi, dan menaklukkan puncak bebatuan yang terjang. Bertahun-tahun berlalu, Oyen hidup dalam kebebasan, menikmati setiap keindahan dan keajaiban yang alam tawarkan. Setelah berpetualang bertahun-tahun, Oyen pulang mengunjungi muridnya. Saat Oyen mendekati gua lama, ia dikejutkan oleh pemandangan dua komplotan, harimau ganas dan singa ganas, sedang di depan gua, saling mengaum menunjukkan permusuhan kepada si Oyen. Tiba-tiba, dari tengah-tengah mereka, muncul dua sosok gagah, seekor harimau dewasa besar dan singa dewasa kuat. Mereka, Oyen mengenalinya, adalah murid-muridnya yang dulu mungil. Dengan langkah mantap, keduanya mendekati Oyen, lalu dengan hormat bersujud di hadapannya. Melihat pemandangan itu, seluruh anggota komplotan harimau dan singa ikut bersujud. Oyen dengan hati yang meluap-luap haru, memeluk kedua muridnya yang kini telah dewasa dengan erat. Cerita tentang Oyen sang guru, sang petualang, kini berakhir dengan kebahagiaan, dikelilingi oleh murid-muridnya, yang telah tumbuh menjadi pemimpin perkasa.